Rosa baru saja selesai menyiapkan sup ayam untuk Freya yang sedang mengandung 3 bulan ketika suara langkah cepat terdengar di ruang utama. Dua security muncul di ambang pintu, diikuti oleh Freya yang kini mengenakan pakaian formal dibersamai raut wajah dinginnya. Freya, ada apa ini, nak? Freya menguar tatapan tajam. Mulai hari ini, Mama keluar dari rumah ini. Sekarang. Sentaknya. Rosa mengerutkan dahi, tidak mengerti. Kamu bilang apa, nak? Rumah ini udah sah atas namaku. Semua berkas suratnya udah ditandatangani. Dan anak yang aku kandung ini bukan anak Mas Rain. Tubuh Rosa langsung gemetar. Apa maksud kamu? Kamu membohongi Mama. Freya menyeringai puas. Silakan tes DNA sendiri kalau mau. Tapi, sebelum itu bereskan barang-barang Mama dan pergi dari sini. Rosa menggeleng kuat. Kamu nggak bisa lakukan ini pada Mama, Freya. Freya berbalik menghadap security. Seret dia keluar kalau dia nggak mau jalan sendiri, tegasnya. Security langsung mengangguk dan mendekat. Rosa menjerit, meronta, dan mencengkeram kusen pintu. Saya ini mamanya Rain. Saya pemilik rumah ini. Sekarang nggak lagi, Mama sayang, jawab Freya dingin. Kamu cuma orang yang gampang dibodohi. Dan rumah ini bukan rumahmu lagi. Tangisan dan jeritan Rosa memecah suasana. Akan tetapi, tak ada yang membela. Ia diseret keluar dari rumahnya sendiri, seperti orang asing. Dibuang dari rumah yang pernah jadi istananya, seperti sampah. Freya berdiri di balkon lantai 2, mengenakan gaun tidur sutra putih gading, memandang langit Jakarta yang mulai gelap. Di belakangnya, Raja memeluk pinggangnya mesra. Sekarang, semuanya milik kita. Freya mengangguk, lantas menyeringai licik. Hanya tinggal satu langkah lagi, Bang. Menghapus semua masa lalu. Termasuk Zeira. Sudah 1 minggu berlalu sejak Rosa diusir dari kediaman Lazuart. Wanita yang dahulu begitu disanjung, kini tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran Bekasi, ditemani sisa tabungan di rekeningnya yang nyaris habis. Rambutnya mulai kelihatan beruban tanpa semir cat, seperti biasanya. Tubuhnya kurus dan suara angkuhnya telah lenyap bersama kehancuran harga dirinya. Sementara itu, di kediaman Lazuart yang megah, Freya menikmati hari-harinya bak seorang ratu. Ia bangun dengan sarapan terhidang, mengatur pegawai rumah tangga, bahkan meminta Raja mengisi peran asisten pribadi, yang diam-diam adalah kekasih sekaligus ayah dari bayi yang dikandungnya. Bang, waktunya kita singkirkan satu orang terakhir dari hidup kita, ucap Freya lirih pagi itu di meja makan marmer yang dingin. Ia mengaduk teh melatinya pelan, tetapi tatapannya tajam. Raja mencondongkan tubuh, suaranya pelan dan mantap. Zeira maksud kamu? Freya mengangguk. Dia satu-satunya alasan Mas Rain masih menyimpan luka. Walau udah di penjara, hatinya masih tertinggal di sana. Aku benci itu. Wanita itu pernah membuatku terhina di depan semua orang. Aku mau Zeira menderita. Raja tersenyum licik. Apa rencanamu, sayang? Freya menggeser amplop berisi beberapa foto. Zeira sekarang kembali jadi perawat di Rumah Sakit Cendana Harapan dan aku punya seseorang di sana, mantan pasien psikiatri yang pernah dirawat di rumah sakit tempat dia kerja. Kita bisa manfaatkan dia. Sekaligus bikin semua orang percaya bahwa Zeira yang menyebabkannya celaka, meski hanya sandiwara. Raja membuka amplop itu. Ada foto seorang pria kurus dengan mata kosong, kepala sedikit botak sebagian karena bekas sayatan. Di bawahnya tertulis, nama, Bayu Pradipta, kasus skizofrenia paranoid dengan riwayat kekerasan terhadap wanita. Orang ini
Cocok jadi alatmu, gumam Raja sambil menarik satu sudut bibirnya. Pagi itu, di ruang kerja CEO Civic Corporation, Xavian tengah memandangi jendela besar yang menampilkan lanskap kota Jakarta Selatan. Pagi tampak biasa, tetapi pikirannya tidak. Di balik ketenangannya, pikirannya penuh tanya. Ia baru saja menerima kabar mengejutkan dari salah satu orang kepercayaannya. Mereka melihat Rosa tinggal di kontrakan sempit setelah diusir dari rumahnya sendiri oleh Freya. Tak lama, Ardo masuk membawa map coklat berisi laporan yang diminta. Pak, laporan kesaksian dan bukti-bukti dari seorang security loyal di kediaman Lazuart ini baru masuk ke saya semalam. Termasuk daftar kepemilikan aset yang sudah berpindah atas nama Freya Camilla Anggakara. Xavian langsung menguar tatapan tajam. Dan kamu yakin surat pemindahan aset ini sah secara hukum? Ardo mengangguk. Iya, Pak. Bu Rosa menandatangani semuanya secara sadar. Tanpa paksaan. Atas dasar kepercayaan penuh terhadap menantunya. Xavian sudah memijat pelipisnya. Freya tega mengusir ibu mertuanya sendiri, dan semua ini terjadi setelah dia hamil. Kamu percaya anak itu anak Rain? Ardo ragu-ragu sebelum akhirnya menjawab, saya nggak yakin, Pak. Saya juga baru tahu dari Brisia kalau dulu yang nggak subur sebenarnya adalah Pak Rain, bukan Bu Zaira. Xavian tersentak bukan main. Apa? Ya. Zaira cuma menutupi kenyataan itu demi menjaga harga diri suaminya. Tapi, setelah perceraian dan dituduh mandul, Brisia mengaku sudah melihat hasil tes medis yang asli. Zaira menyimpan semuanya demi kebaikan pernikahannya. Xavian membeku. Ada rasa bersalah yang menggumpal. Kalau begitu, berarti anak yang dikandung Freya bukan anak Rain. Gimana dengan raja mantannya Freya? Ardo langsung menyela, raja tiba-tiba mengundurkan diri sebulan lalu. Suratnya diketik rapi. Tanpa alasan. Tapi saya yakin, ini ada hubungannya dengan Freya. Xavian menatap ponselnya. Selidiki raja dan siapapun yang punya hubungan dengan Freya. Saya mau semua bukti lengkap. Karena 1 bulan lagi masa idah Zaira selesai. Dan saya akan melamarnya segera setelah semuanya jelas. Saya nggak mau dia terlibat dalam masalah yang belum selesai. Saya yakin sekali kalau Freya menyimpan dendam pada Zaira setelah kita permalukan pada malam anniversary Civic Corporation, imbuhnya. Ardo mengangguk mantap. Akan saya lakukan, Pak. Tapi Bapak harus bersiap. Nanti malam kita ada flight ke Maroko untuk acara pameran perhiasan. Oke, kamu pastikan orang-orang kita menjaga Zaira. Sementara itu, di kediaman keluarga Anggakara, Ferry mengetuk pintu kamar ayah kandungnya di lantai dasar. Pintu terbuka pelan. Di dalam, ia menemukan Ferdinand duduk termenung, memegang figura foto seorang wanita cantik yang sedang hamil besar dengan senyum lembut almarhumah istri pertamanya. Papa, panggil Ferry kala menutup kembali daun pintu. Ferdinand mendongak. Matanya basah. Foto mamamu. Papa nggak bisa melupakan wajahnya sampai sekarang. Bahkan saat adikmu meninggal dulu, Papa malah nggak ada di sana. Ferry menahan napas yang memberat beberapa detik. Luka lama menganga kembali. Saya ingat hari itu. Mama dilarikan ke rumah sakit. Papa sibuk dengan Martha. Dan saya nggak pernah lihat adik perempuan saya setelah Mama lahirkan. Saya masih trauma, Pak. Apalagi sekarang. Freya jadi seperti ini karena terlalu dimanja. Semua salah Papa. Ferdinand tertunduk. Papa tahu. Papa salah. Dan kesalahan terbesar Papa adalah menyetujui ide Martha menjadikan Freya istri kedua Rain. Sekarang lihat hasilnya. Zaira hancur,
Rain dipenjara, dan Rosa diusir dari rumahnya sendiri. Tiba-tiba, pintu terbuka. Martha masuk dengan langkah cepat, wajahnya tegang. Freya melakukan itu karena dia nggak mendapatkan hak warisan dari keluarga Anggakara. Dia hanya menginginkan haknya. Ferry sontak bangkit dari tepi ranjang. Matanya menyalang. Warisan. Papa masih hidup, Martha. Dan perusahaan ini milik mama kandung saya. Saya yang ditunjuk mengelola Anggakara Lux oleh papa karena saya anak pertama mama saya, bukan Freya. Apalagi kamu. Martha tersentak, sedangkan Ferdinand mengangguk setuju. Ferry benar. Martha tercekat. Tapi, pernikahan Rain hancur bukan karena Freya, Zeira itu mandul. Ferry langsung memotong, itu fitnah. Bukti medis membuktikan sebaliknya. Yang nggak subur justru Rain. Dan kalian membabi buta menyudutkan Zeira. Ferdinand mengangkat tangan, meminta Martha diam. Saya kecewa. Tapi, semua sudah terjadi. Sekarang, harus memperbaiki apa yang bisa saya perbaiki. Saat suasana memanas, suara hak sepatu terdengar. Dari arah pintu kamar, Freya masuk dengan anggun bersama seorang laki-laki berpenampilan rapi raja, menyamar sebagai asisten pribadinya. Selamat pagi, keluarga, ujar Freya dengan senyum angkuh. Semua mata menoleh. Ferry melangkah maju. Kamu datang ke sini buat apa lagi, Freya? Belum cukup semua kekacauan yang kamu buat. Hardiknya. Freya menatapnya tanpa gentar. Aku hanya ingin menyampaikan bahwa rumah Lazuard kini milikku. Semua sah. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa aku sudah berada di puncak. Nggak perlu cari aku lagi. Aku dan calon anakku cukup hidup tanpa masa lalu. Raja berdiri tegap di samping Freya, menyembunyikan senyum liciknya. Ferry menatap ayahnya. Pak, lihatlah apa yang Papa biarkan terjadi selama ini, tekannya. Ferdinand tak mampu berkata-kata. Hanya menatap wajah putrinya yang dulu mungil, kini menjelma jadi sosok haus harta dan kekuasaan. Freya melirik mereka satu persatu sebelum berbalik meninggalkan kamar sang ayah. Namun, sebelum menutup pintu, ia berkata dingin, selamat tinggal. Keluarga yang gagal. Pintu pun tertutup dengan bunyi keras, meninggalkan duka dan amarah yang menggumpal di hati Ferry saat ini. Awas saja kalau kamu menyentuh Zeira seujung kuku pun. 2 hari kemudian. Malam mulai larut di rumah sakit. Cendana harapan. Hujan turun rintik-rintik. Membasahi halaman depan dan menimbulkan pantulan cahaya lampu taman yang temaram. Di dalam bangsal, hanya beberapa lampu dinyalakan. Malam itu, Zeira mengambil shift malam menggantikan rekan sejawatnya yang sedang izin. Ia tak mengeluh. Meski sekarang ia ingin tetap bekerja keras tanpa menggantungkan hidup pada Safian yang belum menjadi suaminya kembali menekuni karir sebagai perawat loyal rumah sakit setelah kabar bahagia 2 bulan lalu atas kesembuhan Aelina. Bagi Zeira, pekerjaan adalah cara untuk menenangkan pikirannya dari ingatan masa lalu yang masih membekas. Namun, rumahnya untuk pulang tetaplah kediaman Kaivano yang menenangkan. Ia mengenakan seragam putih rapi, rambutnya dikuncir sederhana di balik kerudung berwarna senada. Hujan yang mengguyur sejak sore membuat hawa rumah sakit terasa lebih dingin dari biasanya. Zeira tengah memeriksa data pasien di ruang perawat lantai 2, ketika suara dari interkom menyampaikan, "Perawat Zeira, tolong ambil data pengantar pasien dari gudang logistik lantai dasar. Ada dokumen penting yang perlu segera diproses untuk pasien rujukan." Zeira menautkan alisnya. Permintaan itu aneh. Biasanya data pengantar pasien tidak disimpan di gudang.
Akan tetapi, karena perintah datang dari interkom internal, ia tak curiga. Dengan jas hujan tipis dan senter kecil di tangannya, Zeira menuruni tangga menuju lorong gelap di lantai dasar rumah sakit. Gudang logistik berada di ujung lorong yang jarang dilewati staf malam. Ia membuka pintu logam tua yang mengeluarkan bunyi berdecit tajam. Aroma debu dan obat-obatan yang sudah lama tersimpan menusuk hidungnya. Dokumennya di mana, iya? Gumam Zeira sambil menyenter rak-rak kayu tua. Namun, tiba-tiba pintu gudang tertutup dengan cepat. Cahaya lampu padam. Zeira refleks menoleh. "Halo? Ada orang?" tanyanya panik. Namun, hanya gema suaranya sendiri yang menjawab. Tanpa terduga, detik berikutnya sebuah napas berat terdengar dari balik rak. Zeira memutar tubuh rampingnya cepat. "Siapa di sana?" Suaranya mulai bergetar. Seketika seorang muncul perlahan dari balik rak logistik, seorang pria tinggi, kurus, bermata kosong dengan senyum menyeramkan. Di tangannya tergenggam sebuah belati kecil bergerigi. "Lama sekali aku menunggu momen ini," ucapnya lirih. Zeira mundur selangkah. Napasnya terhenti. Kamu siapa? Kenapa kamu di sini?" "Bayu Pradipta," jawab pria itu pelan. "Dulu aku pasien di rumah sakit ini. Kamu yang menolak perpanjangan rujukanku. Kamu yang bilang aku harus dirawat rumah sakit jiwa. Sekarang aku bebas dari sana. Dan kamu harus membayar semuanya." Zeira hendak berlari, tetapi Bayu lebih cepat. Ia membekap mulut Zeira dengan kain dari belakang, membuat Zeira jatuh tersungkur. Belatinya melukai ujung bahu Zeira saat ia berusaha meronta. "Jangan berteriak," bisik Bayu. "Aku cuma mau kamu menemani aku malam ini. Kita kan pernah dekat." Di pikiranku. Air mata Zeira melesat cepat. Napasnya memburu. Ia memberontak dengan sisa tenaga. Akan tetapi, Bayu mendorongnya ke sudut gudang yang penuh kardus kosong. Ia berlutut di depan Zeira sambil mengangkat belati itu ke depan wajahnya. "Diam atau aku gunakan ini untuk menutup mulutmu selamanya." Zeira menangis ketakutan tanpa suara. Kegetiran menyelimuti seluruh tubuhnya, tetapi hatinya tak berhenti melantunkan doa. Sementara itu, di luar rumah sakit, sebuah mobil mewah meluncur masuk ke parkiran. "Masih kerja malam? Dia rajin sekali," ujar Zafian sambil tersenyum tipis melihat daftar jadwal shift yang dikirim Ardo. Zafian baru saja landing dari Maroko dan langsung menuju rumah sakit untuk memberikan kejutan kecil kepada Zeira. Di jok sebelah, Ardo ikut turun membawa paper bag berisi oleh-oleh kecil yang akan ia berikan pada Zeira. Mereka masuk ke lobi rumah sakit yang sudah sepi. Hanya ada satu satpam tua yang berjaga, dan ia mengangguk sopan kepada Zafian. "Selamat malam, Pak Zafian. Apa butuh bantuan?" Zafian tersenyum. "Mau cari suster Zeira. Oh, katanya tadi mau ambil data pasien ke gudang." Sang CEO sontak menoleh cepat. "Gudang? Iya, Pak. Tadinya belum ada yang melapor minta ke sana, Pak. Kami justru dengar suara interkom itu." Sus Zeira pergi sendiri. "Tapi, saya pikir itu bagian staf yang meminta." Zafian mendadak berubah raut wajahnya. "Data pasien di gudang?" Ardo langsung menyambar, "Pak, sepertinya ada yang aneh." Tanpa menunggu lama, mereka berdua berlari ke arah tangga darurat menuju lantai dasar. Hati Zafian berdegup kencang. Nalurinya berteriak tidak tenang. Seakan-akan raranya dalam bahaya besar. Di dalam gudang, Zeira sudah kehabisan tenaga. Bahunya mengucurkan darah segar dari sayatan belati dan tubuhnya gemetar hebat.
Bayu masih berjongkok di depannya, tangannya yang menggenggam belati gemetar tak stabil. Sesekali mengerjap, seperti dalam pengaruh obat terlarang. Tenang. Aku nggak akan menyakitimu kalau kamu diam, sayang. Zeira memejamkan matanya ketakutan. Tolong. Jangan lakukan apapun. Kita akan bersenang-senang. Kenapa kamu ketakutan? Tiba-tiba pintu gudang terbuka keras, didobrak kasar dari luar. Cahaya senter dan lampu darurat menyorot ke dalam. Zeira! Seru Zafian dengan suara menggema, diikuti Ardo yang menyapu pandangan siaga. Keadaan tampak temaram. Cahaya senter memantul di debu-debu pekat udara gudang logistik, menciptakan siluet dramatis yang memperlihatkan tubuh Zeira tergeletak lemah di sudut, dengan seorang pria tinggi tengah menggenggam belati yang berdiri mengancam di depannya. Zeira! Teriak Zafian keras, suaranya menggema tajam, langsung menusuk malam yang sunyi. Bayu Pradipta mendelik. Mata merahnya menyipit seolah-olah cahaya dari senter Zafian adalah musuh yang mengusik dunianya. Ia merapatkan genggaman pada belati, menekannya lebih dekat ke leher Zeira yang kini mulai terseduh di balik sisa tenaga terakhirnya. Diam. Jangan mendekat satu langkah pun atau aku sobek lehernya. Gertak Bayu, nadanya gemetar, tetapi penuh ancaman. Tak ayal Zafian menghentikan langkahnya, lantas mengangkat kedua tangan ke atas. Oke. Saya nggak akan maju. Tenang dulu. Jangan lukai dia. Di belakangnya, Ardo bergerak menyisir sisi gudang secara perlahan. Matanya waspada, mencari celah di antara rak-rak logistik. Bayu, kamu bisa bicara sama saya. Kami bisa bantu kamu, lanjut Zafian mengulur waktu, suaranya lebih tenang, tetapi tak kehilangan ketegasan. Perawat ini yang mengirimku ke rumah sakit jiwa. Berang Bayu. Zeira semakin ketakutan karena belati itu semakin ditekan ke lehernya yang berbalut kain kerudung. Zeira nggak salah. Dia perawat. Dia cuma menjalankan tugasnya. Kamu nggak harus menyakitinya. Zafian masih mencoba memberi pengertian sambil menunggu Ardo. Bayu berakhir tergelak pelan, seperti psikopat. Tawa yang tidak menyenangkan, seperti suara parau dari lubuk batin yang sudah membusuk. Kalian semua pikir aku gila, hah? Dulu, dia yang bilang aku nggak stabil. Dia yang bilang aku harus dikurung di rumah sakit jiwa. Dia yang pisahkan aku dari hidupku yang normal. Zafian menyipitkan matanya, menjaga tubuhnya tetap dalam jangkauan pengamatan Bayu. Zeira merintih pelan, sakit. Zafian yang mendengar itu segera berkata, Bayu, dengarkan saya. Kamu sudah buktikan kalau kamu bisa mengatur semua ini. Tapi, sekarang kamu harus berpikir. Kalau kamu melukai dia, kamu akan dihukum berat. Tapi, kalau kamu berhenti sekarang, mungkin kamu masih bisa saya bantu bebaskan. Bayu mulai bergidik. Belatinya bergoyang di tangan. Matanya mendelik gelisah.